Nah ini Gibson USA tradisional tahun 2011. Halo Sobat YouTube semua, kembali lagi di Ngusik, Ngobrol Itu Asik. Hari ini saya lagi jalan-jalan ke rumah teman lama. Sebelah saya ada Nico. Hai everybody, halo, saya Nico. Gaya pakai bahasa Inggris. Biar kelihatan keren, Siapa tahu gue internasional ya. Iya, siapa tahu gue internasional. Amin ini. Nah, Nico ini adalah salah satu teman saya di sekolah dulu. Ya. Sekarang dia udah menggeluti pekerjaan yang dia senangi, yaitu menjual gitar, bermain gitar. Ya, menjual, bermain, dan bikin video juga. Dan bikin video YouTube juga. Nah, video YouTube-nya apa sih namanya? Bisa dicari di Nicodemus Danang atau nanti biar ditaruh di sini ya, kira-kira taruh di sini ya. Nicodemus Danang. Iya, Nicodemus Danang, nanti bisa dilihat. Tapi lebih aktif di Instagram sebenarnya. Di Instagram. Ya, karena lebih lebih short. Aku lebih suka yang kalau YouTube kan panjang banget kan. Kalau aku lebih sukanya yang agak pendek tapi kena gitu aja. Cuman buat hobi aja, buat hobi. Oke. Nah, hari ini kita mau ngobrol sambil berendam karena cuacanya sangat panas banget. Panas banget di wilayah Sanur ya. Iya, ini di Sanur. Wilayah Sanur. Lagi panas-panasnya, jadi biar beda aja, kita sambil berendaman kaki. Siapa tahu nanti nyemplung. Iya, nanti kita akan nyemplung juga berarti. Harus nyemplung. Oke, Niko. Iya. Asli mana sih, Niko? Oh, kalau saya sebenarnya aslinya Magelang. Saya di Jawa Tengah, asli Magelang, di pedesaan, di daerah Magelang, di pedesaan, di Desa Gerabak. Itu saya sebenarnya lahir di sana. Lahir di sana. Iya. Dan mulai menyukai musik nih sejak kapan nih? Sebenarnya sejak kecil, waktu kalau nggak salah waktu itu kelas 2 SD. Denger musik itu kayak happy gitu loh ya. Soalnya ya senang aja gitu. Ceritanya juga geli-geli juga ketika saya suka musik itu karena pertama itu karena dulu itu saya sering bangunnya agak siangan. Bangun agak siangan. Terus akhirnya bapak saya nyetel radio kencang banget. Nah, kencang banget waktu itu pagi itu sering yang diputer itu kalau nggak lagu-lagu lama. Lagu lama itu maksudnya lagu buat saya lagu lama, eranya bapak kan. Eranya bapak sama ibu saya itu kayak lagunya Coast Plus, lagunya Deloitte terus Deloitte itu terus dikencengin. Pertama emang terganggu, ya. Tapi lama kelamaan kok enak banget, malah akhirnya tambah tidur. Walaupun ditambah dikencengin malah tambah tidur. Dari situlah aku mulai kenalan dengan musik dengan seperti itulah. Nah, itu udah pertama awalnya suka musik. Oke. Nah, berarti biasanya kan kita kalau kenal musik pertama itu pasti alat musiknya itu gitar ya. Apakah sama? Sama sebenarnya. Kalau gitar. Aku suka pertama gitar, tapi main pertama bukan gitar. Loh. Gimana nih? Soalnya posisinya kalau di tempatku di kampung-kampung itu anak yang bisa gitar itu enak buat nongkrong. Nah, gitu kan. Jadi di setiap tongkrongan itu, apalagi di kampungku Magelang ya, di kampungku Magelang itu zamannya aku kecil itu terkenal dari undergroundnya, terus dari rocknya, semua adanya rock dan underground. Terus underground itu yang genre yang tahu sendiri lah, dan gothic dan sebagainya itu di situ. Terus teman-teman seringnya mereka bawa gitar. Nah, aku suka ikut nyanyi sama ikut main gitar, belajar gitar waktu itu. Itulah pertamanya aku pertamanya aku bisa gitar. Pertamanya aku main alat musik itu bukan gitar. Tapi aku main drum. Ya, pertamanya drum itu karena di gereja ada drum. Terus ya karena suka beatnya, makanya aku cuman kadang main-main gini, terus akhirnya diajarin sama teman, terus akhirnya aku main drum. Belum main itu baru kelas 2, kelas 3 SD ya, kakinya masih kecil kan, jadi ya kayak gitu ya. Berarti bukan gitar tapi malah drum dulu pertama. Pertamanya drum. Akhirnya seiring waktu dikenalin gitar sama teman-teman tongkrongan. Iya, sebenarnya ya sama teman-teman tongkrongan. Itu alasannya buat cewek.
Iya. Klasik banget. Jadi alasannya itu kenapa aku suka main gitar waktu itu. Biar Itu, gampang dapet biar cewek. Aku gampang dapet cewek. Padahal gila umurku lagi umur kelas 4. Jadi aku belajar sekitar kelas 4 SD. Mungkin kelas 4 SD. Cuman masih anak-anak tapi udah seneng sama cewek. Kan kayak waduh ini apaan ini besarnya bisa bahaya. Nah, terus akhirnya aku temen waktu itu kita nongkrong terus aku mintain belajar gitar dong. Itu yang ngajarin aku main gitar pertama itu yang bisa main gitar sebenarnya kakakku dulu. Kakakku bisa main gitar dulu kan. Terus karena aku kayak namanya anak-anak itu kalau cowok sama cowok jarang kan, jarang. Cuman makanya aku cuman lihat gimana kakak itu main gitar. Oh, kuncinya seperti itu. Dulu aku masih bilangnya kunci karena kan kita belum tahu kan. Betul. Ya kan kunci yang sebenarnya sekarang kan kalau chord. Istilahnya kan chordnya apa. Kalau dulu ini kunci A, B, C, D dan sebagainya. Baru itulah aku belajar dari kakakku dan cuman dari lihat otodidak bisa dikatakan otodidak. Terus baru temanku yang ngajarin. Oh gitu. Ya. Berarti jiwa seni emang ada di keluarga berarti? Bisa dikatakan ke keluarga. Bapak juga dulu main gitar. Bapak juga dulu main gitar. Terus kakekku dulu main gamelan sama nenek penari. Wah. Waktu itu masih zaman Belanda kayaknya. Iya. Zaman Jepang jadinya dia sering perform di Terus omku kadang dulu nggak tahu kalau sekarang udah masih ada atau enggak ya ketoprak mungkin. Ketoprak ya. Tapi bukan ketoprak makanan ya. Kalau di Jakarta kan ketoprak makanan nih. Kayak lenong gitu ya? Iya, kayak lenong dia pemain. Oh, ternyata memang ada jiwa seni dari bisa yang mengalir gitu. ya? Iya, bisa dikatakan yang di darah. Pantes. Ya. Nah, kalau ngomongin gitar nih, gitar pertama yang waktu dibeli itu istilahnya akustik apa elektrik? Pertama yang aku beli sendiri ya. Beli sendiri itu elektrik. Elektrik langsung. Iya, elektrik langsung. Tadi akustik itu biasanya pinjam. Oh, malah kebalik nih. Ya, jadi pinjam. Terus aku beli pun juga nggak di kelas-kelas yang maksudnya beli pun juga dengan kemampuanku yang hanya waktu itu kan aku nggak langsung SD, SMP atau SMA belum pernah aku beli alat musik. Aku pertama kali beli alat musik gitar elektrik itu ketika aku masih kuliah. Pas kuliah. Berarti baru itu bisa, udah ada penghasilan lah. Iya, ada penghasilan. Kalau nggak nabung dari uang jajan. Ya. Tapi nggak bilang SPP nggak loh. Ini SPP berapa ratus ribu aku kasih. Diapin gitu. Di markup enggak. Ya, dulu sering gitu ya enggak. Nah, berarti karena suka musik itu apakah berpengaruh ke pendidikannya? Tadi kan kuliahnya ambil jurusan musik juga? Iya, kuliahnya aku ambil jurusan musik juga di Universitas Negeri Semarang. Universitas Negeri Semarang. Iya, di berarti UNES. alumni. Iya, alumni UNES. Alumni Sentra Tasik UNES. Sentra Tasik UNES. Tahun 2000. Aduh, 2005. Ya, 2005. Aku masih tahun 2005. Hampir dicoret sama lupa alamat. Ini saat ini dosenku lagi di Ubud sih, cuman nggak bisa nemuin karena dia harus pulang. Maaf Pak kalau lihat. Tahun 2005 aku 2005. Tahun 2005 teman Unes. Ngambilnya memang spesialis. Kalau saya nggak ngerti soalnya kalau ada di seni itu. Dulu katanya kalau di seni itu kan ada yang bilang murni sama pendidikan. Oke. Ya. Nah, jadi ceritanya di UNES itu waktu zamannya aku itu udah ada dipisah dijuruskan ya. Di kakak kelasku udah dijuruskan antara murni sama pendidikan, tapi di angkatanku itu antara transisi. Jadi di UNES itu jadi semuanya ke pendidikan karena dulu berdirinya UNES itu katanya dari IKIP, Institut Keperguruan atau apa? Institut Ilmu Keguruan. Iya, ilmu keguruan itulah. Dan ya itu jadinya sekarang jadi UNES Negeri Semarang. Terus waktu zamannya aku transisi dah antara pendidikan sama murni. Tapi digabung jadi pendidikan semua ya. Nah, berarti itu bisa dong berarti jadi guru-guru gitu. Bisa. Nah, itu kenapa yang sebenarnya nggak tahu ya, Sur. Zaman ketika saya masuk ke perkuliahan, itu aku nggak tahu kalau aku mau jadi guru. Lah, gimana nih? Jadi tahunya aku cuman jadi
musisi. Musisi. Nantinya. Pasti orang yang bermain musik di kelas, maksudnya di kelas Di angkatan itu? Di angkatan itu, Pengen jadi pengennya ke musisi, pengen ke Jakarta, pengen jadi musisi, pengen jadi artis. Nah, terus bapakku punya pandangan lain. Ya kalau kamu jadi, kalau enggak mau bagaimana? Dulunya aku berontak banget. Aku mau masuk isi Yogyakarta pun aku sampai minggat dari rumah. Karena bapak nggak mau aku masuk isi. Akhirnya ya udah, dia memutuskan ya udah kalau kamu memang mau masuk musik, tak cariin di universitas lain. Kenapa di Universitas Negeri Semarang itu waktu itu? Karena yang terdekat dari Magelang. Ada UNY, ada juga Universitas Negeri Yogyakarta, ada juga Universitas Negeri Semarang. Terus tapi aku milih yang Universitas Negeri Semarang. Karena banyak kan di tempatku Magelang itu kalau nggak lari ke Jogja, banyak kan Jogja semua. Jadinya ya aku cari yang, pokoknya aku cari yang aneh-aneh lah. Kalau banyak yang di sana aku ya ke kiri, ya aku ke kanan. Ke kanan. Berarti punya kans untuk tidak mengikuti arus. Iya, tidak mengikuti arusnya kanan, aku kiri. Nah, tadi kan ngomong soal masalah pada zaman Niko itu banyak yang jadi band nih. Nggak kebesit nggak bikin band waktu itu? Kebesit sih sebenarnya. Waktu itu aku lebih aku bikin band waktu aku SMA sih. Terutama aku waktu SMA aku udah bikin band sama teman-teman di kampung, sama kakakku juga waktu itu. Terus kita bikin band, udah bikin beberapa lagu. Terus ya namanya band-band anak, udah recording pun mahal kan waktu itu. Iya, betul. Nggak saya sekarang. Pakai pita masih. Iya, dan itu sangat mahal sekali. Kita sampai gadain motor waktu itu. Wow. Ya, terus kita masukin ke label sampai kena tipu juga. Nah, jadi kita sampai punya tipu. Terus habis aku lulus SMA, aku di perkuliahan itu bandku mulai dah, karena aku kan pergi. Terus yang vokalisnya yang vokalisnya juga punya kesibukan lain lah. Yang lain kakakku juga punya kesibukan lain, yang drummer juga pergi ke Kalimantan waktu itu, yang basis juga sama juga pura-pura anda. Akhirnya waktu zaman kuliah ya udah deh aku sendirian. Tahu di zaman kuliah pun juga kita lebih suka ke festivalan. Wah, bener. Ini kalau buat penonton musik semua, kalau nggak tahu festival, kalau zamannya sekarang itu gampang ya. Gampang. Ada YouTube, ada TikTok, ada apa lagi Instagram dan segala macam. Kalau zaman dulu 90-an, era 90-an, 80-an, itu kalau kalian mau terkenal istilahnya, harus sering-sering ikut kejuaraan. Iya, kejuaraan. Kalau di musik itu ada festival, ada parade. Ya. Tapi perbedaannya juga ada sebenarnya antaranya festival zaman dulu kata-kata dengan permainan kata-kata ya, festival dan parade. Kalau zaman saat ini, zaman sekarang ini parade itu cuman kayak aku mau perform gitu kan. Kalau zaman dulu parade itu ada hadiahnya, ada perjuaraan juga. Betul. Di festival pun juga ada juga hampir sama ya. Hampir sama, tapi katanya ini rumornya waktu di tempatku itu festival itu mungkin lebih di atasnya dari parade kelasnya lah ya. Kelasnya lebih di atasnya parade, dan ada juga bagusnya, ada jeleknya juga. Iya, udah pasti. Itu pasti. Apalagi di tempatku waktu itu, waduh, yang namanya festival itu kadang ada yang bener ya, mohon maaf ini mungkin zaman dulu kita biar semua buat koreksi aja ya. Betul. Buat koreksi itu. Kadang jeleknya di kita, ini negatifnya. Kadang jeleknya di kita itu, ini festival. Oh, aku kenal nih sebagai juri katakanlah. Sebagai juri. Oh, ini ponaanku. Oh, ini anaknya temanku. Oh, ini aku kenal sama anak ini. Makanya dia dapat nilai lebih bagus. Ya, waktu itu kita sering dapat seperti itulah. Apa istilahnya, nepotisme. Bisa dikatakan nepotisme, dan itu sebenarnya yang sangat menghancurkan kaum musisi-musisi yang pada zaman itu dengan alibinya biar kamu tahan banting. Kalau bagi saya itu nggak tahan banting. Kasihan orang-orang yang udah berjuang nyewa studio, kadang hadiahnya buat bayar studio itu kurang. Betul. Ya kan, karena kita latihan. Cuman karena dapat pride, dapat rasa ini pride. Ya, itu kalau sekarang istilahnya, jadi mohon maaf ya nih musik semua ya. Kalau saya dari sudut pandang sendiri, artis-artis saya sebenarnya sih nggak disebut artis ya, karena artis itu biasanya pelukis. Iya, sebenarnya bisa dikatakan musisi lah dibilangnya. Iya, sebenarnya orang yang kalau definisinya artis itu sebenarnya bukan sebagai yang dilihat di TV. Aktor bukan. Kalau aktor itu kan aktris. Actors, ya kan. Terus kalau artis itu semua yang bergelut di dalam dunia artistik. Artistik, jadi seperti pelukis, pemain musik, saya pemahat.
Surya pun bisa dikatakan dengan artis karena dengan seperti ini ya, YouTube dan semuanya pemahat, pelukis semuanya itu Betul. artis. Ya, Kalau di TV itu aktor sama aktris. Ya, aktor itu sama yang saya tahu juga sih seperti Ya. itu. Nah, tapi di zaman yang modern dan serba cepat ini banyak yang melejit cepat sekali dengan mohon maaf skillnya yang cuman Ya. segitu aja dan akhirnya Bikin- jatuhnya Iya, lebih jatuhnya sangat cepat juga. Iya, cepat juga. Kalau Dan- ya kalau kalian lihat sendiri musisi-musisi zaman 90 80-an 90-an yang Iya. digodok kayak tadi habis-habisan itu Habis-habisan. skill Enggak. nggak gini ya, nggak hilang sama Nggak sekali. hilang sama sekali. Bisa dikatakan kalau mungkin ini teman-teman yang ada di channelnya Surya kan bisa tahu kalau ada yang tahu God Bless. Udah tua-tua banget Betul. itu. Tua-tua Tapi banget. masih tahu kita digandrungin. tahu, ya, digandrungin. Kita tahu skillnya. Karena mungkin dia kalau main ke pleset-pleset wajar karena Ya, umur segitu umur kan. segitu. Itu kadang jalan aja ke kamar mandi susah kan kayak gitu kan. Nah, Betul. jadinya kalau main tapi auranya masih dapat dan sebagainya. Zamannya Jamrud kalau bisa lihat itu mungkin Ajis MS sebagai Iya, gitaris Ajis dia nggak kayak seperti itu, Enggak, tapi soundnya dapat, lagunya dapat, semuanya gitu. Mohon maaf kalau zaman yang sekarang anak lebih suka kayak lagu yang galau. Betul. Kan ada anak yang sepi yang galau. Kenapa galau? Karena memang ya begitulah hidup. Auranya seperti gitu sekarang ya saat ini ya. Ya auranya jadi kayak kita kalau lagi galau itu lebih senang ke galauannya. Jadi kita nggak bisa bakal move on karena lagunya banyak galau itu. Betul. Nah nanti pun lagunya itu paling 1-3 tahun udah hilang. Habis. Kalau dia nggak produksi lagi ya habis lagi terus tambah terus. Kebanyakan sih kebingungan biasanya. Iya kebingungan. Kebingungan biasanya. Iya. Ini ngapain lagi nih? Tapi balik lagi Sur karena perubahan zaman. Betul. Perubahan zaman itu yang dibutuhkan di pasar musik Indonesia ini atau yang semuanya itu kadang nggak perlu skill. Oke. Ada orang yang bilang ya nggak perlu skill karena memang kita harus lebih sadar kayak ini tampang mungkin saat ini tampangnya mohon maaf Iya, benar, kan benar, tampang benar. yang zaman dulu waktu itu band hilang jadi boy band atau Iya, girl betul. band atau Apalah itu ya. apalah itulah semua. Kalau kamu dapat tampang bagus ya kadang kita jengkel kenapa coba gitu aja bisa. Industri emang gitu ya. Industri emang kayak gitu. Jadi jangan sakit hati ya emang seperti itu sih. Emang gitu. Ya. Karena setahu saya juga Niko pernah terlibat di industri seperti itu ya. Pernah saya juga Karena kontrak kita nggak berani ngomong. ya, jadi nggak bisa ya. Mohon maaf untuk saat ini. Udah saat ini jangan dulu lah. Iya. Kalau obrolan-obrolan di luar kamera ya oke. Oke lah. Boleh ngobrol juga kan. Iya. Nah, Nik, Nah, ini di sebelahnya nih ada 2 gitar yang terpampang. Oh ya? Ini saya mau tahu nih. Saya sih ngertinya cuma sedikit ya. Kalau gitar bolong kan ada kayu bolong tengah. Ini ada juga ada lubangnya dan ada yang lubangnya. ketutup. Ini sebenarnya Ini jenis apa sih namanya nih? ini gitar yang aku bawa saat ini. Ini kalau nggak salah hollow, hollow benar? Ini bisa dikatakan Semi hollow. Bisa semi hollow karena hollow itu kalau orang bilang gitar hollow itu sebenarnya yang dalamnya bolong. Oh, Bolong. oke. Jadi kalau ini bisa dikatakan semi hollow karena ini solid, sweet, tapi ada lubang. Ya, ada lubang. Ada lubang Ini di sini. mana nih? Ini made in Indonesia. Loh, Ini PRS. ntar lu, kamu suka made Indonesia kan kebanyakan orang bilang nih. Mohon maaf nih kalau saya salah. Iya. Apapun produksi Indonesia, bukan apapun, kebanyakan elektronik kayak gitar made Indonesia tuh kurang bagus Iya, katanya. bisa dikatakan seperti Tapi itu. kok malah punya yang made Indonesia dan Sebenarnya disuka nih. Iya, sebenarnya kebanyakan ada orang gini. Nah, mungkin aku cerita yang bagian yang Terpenting aja ya? terpenting ya. Orang kadang lebih suka gitar itu kayak baju, kayak topi itu branded. Ya, betul. Jadi bisa dibandingin antara ini dan ini. Pasti Nanti kita bandingin. ya berarti kita bandingin ini kan. Tapi pasti tahu mana yang lebih mahal. Iya. Kalau mana yang lebih enak. Nah, di mana yang lebih enak? Tapi kadang enak buat saya belum tentu enak buat yang lain. Betul. Nah, karena kalau main gitar itu yang penting enak buat saya, enak di tangan. Ya. Kalau enak di tangan itu enak, kalau di tangan itu enak, wah pasti enak. Pasti nanti kita mainnya jadi enak. Ya. Jadi nggak perlu Nggak beban lah. nggak ribet. Nggak ribet daripada mohon maaf ketika saya bawa brand yang lebih besar, tapi di tangan nggak enak, mungkin kebesaran, kekecilan atau apa itu jadinya kayak kesannya kayak gimana ya? Nanggung lah. Nanggung lah. Kita mau main pun juga nggak bakal jadi enak. Nggak enjoy ya? Nggak enjoy. Tapi kalau di tangan kamu enak, pasti enak juga. Nanti mainnya juga enak. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua,
itu kalau dari segi pemain ya, ini dari segi pemain dilihat warna, bentuk dan sebagainya. Kalau aku lebih suka bentuknya, bentuk warnanya. Nah, aku ambil dah gitu. Nah, jadi itu nomor sekian. Tapi kalau di pemasaran sebagai aku penjual nih, aku ngomong sebagai penjual atau pemasar produk, orang itu pasti lihat yang pertama itu. Kalau kamu apa kira-kira kalau lihat gitar, apa yang pertama? Brandnya kan. Nah, pertama kan lihat brand dulu, Iya, apa sih. Habis itu ini dibuat dari mana? Siapa sih, negara apa buat? Negara ya itu. Karena banyak orang yang seperti itu, Sur. Banyak orang yang bilang, "Oh, made in Indonesia." Maaf, made in Indonesia. Indonesia. Iya. Oh, Cina. Dan betul. sebagainya. Ini, iPhone kamu itu diassemble di Cina. Karena kayak gitu kan, gitu kan. Nah, apa sebenarnya bukan masalah di mana ini dibuatnya sebenarnya. Kalau aku lihat Pribadi ya. Ya pribadi itu bukan masalah ini di mana dibuatnya, cuman gimana kamu kita sebagai pemain itu bisa nggak megangnya ini tuh enak gitu. Kalau mau apa? Kalau aku nggak promosi ini ya. Iya, Aku nggak promosi. nggak masalah. Untuk saat ini yang aku pegang ini adalah PRS Zakmaya tahun 2021 made in Indonesia. Kalau mungkin bisa di zoom atau nanti ini ada Kita Indonesia deketin di sini ya kan, dideketin kan. Itu made in Indonesia. Banyak orang yang bilang Indonesia ini SI ya. SI itu kelasnya antara Indonesia dan Korea. Oke. Nah, banyak yang suka milih ke Korea karena dari build quality dan sebagainya. Orang bilang seperti itulah. Nah, kalau aku yang pegang, yang penting suaranya enak. Pegangannya enak. Kalau masalah suara, ada yang percaya kalau ada kayu itu mempengaruhi hasil quality suaranya. Ada yang bilang kalau pick up lebih mempengaruhi. Betul. Mempengaruhi itu tergantung, itu debatable lah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, kalau aku pribadi yang penting pegangnya enak. Kalau nggak dipegang itu nggak enak, percuma gitu loh. Mau semahal apapun. Misalkan kamu bawa Lamborghini, kalau kamu Lamborghini nggak nyaman gitu, di bawah kelihatan ada truk besar tinggi kan, aneh nih, ya kan? Aneh juga kan, kita nggak merasa insecure lah, bisa dikatakan itu. Nah, itulah ini semi hollow. Kalau yang di sebelah? Kalau di sebelah ini solid body. Brandnya adalah brandnya yang besar, ini brandnya nih. Ini brand besar sebenarnya. For sale. Ini Gibson Les Paul. Ini saya tahu nih karena saya pencinta Guns N' Roses. Iya, siapapun pencinta Guns N' Roses pasti ingin punya. Iya, pasti ingin punya gitar ini karena ya itu lagi brand tadi yang bawa kan. Nah, ini Gibson USA tradisional tahun 2011. Di sini yang banyak yang bilang tahun 2011 itu tahun-tahun gelapnya Gibson. Nah, sedangkan kalau bisa dikatakan bagi saya ya, semua produk Gibson itu bagus. Mau Gibson, mau PRS itu bagus. Cuman kadang memang ada quality control yang agak menurun. Waktu itu dikatakan menurun. Terus banyak yang bilang kalau ini itu 2011 untuk tradisional itu chamber. Salah. Nah, ini mungkin siapa tahu nanti kalau ada teman-teman yang Gibson tradisional tahun 2011, 2012 dan sebelumnya itu dia menggunakan weight relief. Jadi ada 9 kayak dibolong gitu di dalamnya nih, bahu ini ada dibolong 9 hole. Di sini ada banyak. Jadi yang 2011 buat tradisional itu nggak ada chambering. Tapi kalau chambering itu yang bagiannya ini semua diambil, mahoninya diambil. Jadi kayak enteng. Lebih ringan. Itu banyak buat tradisional, hanya dibuat untuk standar. Kalau yang tradisional semuanya masih solid solid wood dan hanya pakai weight relief. Nah, ini Gibson tradisional 2011. Dari kelihatannya, dari suaranya pasti udah kebayang. Gitu. Gibson apalagi. Iya. Nah, berapa sih punya gitar di rumah nih? Sebenarnya total kalau yang untuk pribadi ya. Udah pribadi. Kalau yang di pribadi itu aku sekitar ada 18-an. 18 gitar. Itu 18 gitar untuk pribadi loh ya. Iya. Bukan untuk di usaha ya. Bukan untuk usaha. 18. Jadi susahnya kalau jadi, apalagi susahnya pencinta musik sama penjual, itu susah sekali. Jangan kalau misalkan kamu pemain gitar, jangan jadi penjual. Sumpah, karena kenapa? Ketika kamu dapat barang bagus, mau dijual susah, aduh sayang sekali, nggak mau lepas ya. Kan ada yang satu lagi, ada aku pengalaman juga gitu, dapat ada barang bagus, tapi mau dijual banyak orang yang nawar, aduh sayang sekali. Ya, dan itu bisnismu kalau jual beli pasti nggak bakal bagus-bagus kan. Kacau lah ya itu. Betul.
Ya, ini Gibson dan ini PRS Zakmaya SI, made in Indonesia. Oke. Nah, ini pertanyaan sedikit personal nih. Paling mahal pernah gitar dibeli? Rentan, jangan bilang istilahnya kalau dari 50 100 ada nggak? Ada. Waduh. Satu atau dua gitar? Ada 3 gitar. Waduh. itu ya karena mungkin bukan karena saya punya Kecintaan, duit, enggak sih ya, karena mungkin ya ada historinya di situ berarti. ada historinya di situ. yang istilahnya membuat seorang Niko mau mengeluarkan budget sebegitu Budget besar. sebesar segitu ada yang mungkin penonton tahu juga yang namanya Gibson R9. Iya, iya. Itu ya 1959 reissue itu pernah saya beli, terus akhirnya dari 3 gitar yang saya beli itu ada R9, R8 sama custom. Berarti kebanyakan Gibson yang Niko suka. Aduh, iya. Kan ada R9, R8. Itu karena range-nya harga segituan. Antara 50 sampai 100-an itu range-nya di brand yang ini. Ya, di Gibson. Terus bawahnya sebenarnya ada ya range segitu, ada yang range segitu, cuman brand PRS Modern Eagle. Modern Eagle itu kan lumayan tinggi. Ya. Cuman second hand-nya enggak terlalu lah ya. Enggak terlalu mahal. Jadinya saya memilih beli second waktu itu kan. Ya. Tapi hampir yang R9 R8 ini udah terjual sold juga. Out semua. Saya bukan saya nggak niat jual sih, sebenarnya ketika saya udah nemuin. Nah, itu kan kayak perjalanan kita ambil, tapi di tengah perjalanan ternyata kamu berubah pikiran kan, betul. Karena suatu hal lah yang perlu uang juga mungkin, perlu uang, terus kemudian ada yang lebih bagus yang diincer lagi. Ya, kadang perlu uang atau yang yang itu lebih bagus lagi diincer. Tapi kalau waktu itu perjalananku cuman karena aku banyak kebutuhanku waktu itu, karena aku manggungnya sekarang kan kadang manggung di kafe-kafe aja. Bisa dikatakan kafe kecil, kafe kecil. Dan terus jadinya aku ambil yang cukup aja buat manggung di kecil ya, karena aku udah nggak manggung di manggung yang gede-gede yang banget ya kayak Emal Wanted lah, yang Soundrinalin kan aku nggak manggung di situ kan, jadinya mohon maaf ngapain aku beli yang itu gitu loh waktu itu. Nah, kalau sekarang nih selama pandemi ini kegiatannya apa aja nih? Pertama yang aku lakuin itu ngurusin anak. udah pasti. Udah pasti. Itu yang kedua aku paling bikin video, sama ada beberapa yang orang main record ke tempatku. Terus aku sering editing juga, bikin video tentang gitar, cover lead dari siapa-siapa lah gitu, cover lead itu aja. Sama sekarang lagi ikutan bisnisnya punya kakakku aja. Oke. Berarti yang penting tetap ada usaha lah. Iya. Nah, di pandemi ini ya mau nggak mau kan kita harus tetap berusaha agar kita bisa tetap berjalan lah. Iya, betul. Jangan menyerah. Buat teman-teman yang di luar sana, apapun kerjaannya coba aja ambil dulu ya. Iya, apapun kerjaannya jangan sampai mengeluh lah. Aku pun mungkin orang yang bilang kalau ya kamu nggak mengeluh karena kamu hidupmu udah gitu. Jangan men. Maksud aku bilang mungkin aku bisa bilang kayak gini karena posisinya aku pun sering mengeluh juga. Aku pikir kalau aku mengeluh terus nggak jalan-jalan. Iya, nggak bakal. Ini lihat aja Surya dulu. Aku masih ingat kan waktu Surya, kita sebelum pandemi Surya udah pengen jadi YouTuber. Terus sekarang lihat aja sekarang udah subscribernya udah banyak. Dulu hanya beberapa. Yang penting konsistensi sama niatnya. Kalau kalian nggak niat ya udah. Nggak apa itu. Nih contohnya di sebelah sini. Tapi masih kalah jauh sama subscribernya dia. Walaupun dia lupa punya YouTube dulu. Aku juga lupa punya YouTube saya kan. Tapi ya begitu sempat order emang dulu kalau waktu masih festival bawain lagunya siapa itu ya? Kotak kalau nggak salah pernah lihat. Pernah aku bawain lagunya Kotak, Mel Sandi. Terus itu paling banyak viewersnya kalau nggak salah. Iya, itu udah yang paling banyak itu waktu festival kuliah itu ya. Waktu kuliah. Waktu itu garang banget. Konsepnya kalau nggak salah itu antara budaya di mix sama modern kalau salah. Ya, waktu itu memang ini apalagi ada yang festival tuh kebanyakan kan kita pengennya performer. Ya, sebagai performer. Ceritanya ada di YouTubeku itu
kita sebenarnya nggak punya ide atau apa-apa, cuman karena kita kostumnya ketinggalan. Kostumnya ketinggalan, makanya kita mikir bagaimana, akhirnya kita beli cat. Beli cat di toko cat. Waktu jalan pakai motor waktu itu beli cat, ya udah kita cat. Karena kostumnya ketinggalan, cuman kita bawa selendang, ada udang Bali waktu itu kan. Aku pakai itu. Nah, itu ya udah kita pakai itu, kayak jadi ikonik, malah jadinya ini yang jadi kita lepas semua, baju lepas, ya celana enggak sih, resiko kalau kita celana lepas tadi. Nah itu jadi ya jadilah gitu antara budaya dan modern kita bikin mix jadi satu. Boom. Ya, dan itu kita dapat nomor 1 lagi, bukan juara 1. Betul. Tapi kita dapat nomor 1 itu peserta nomor 1. Peserta nomor 1 itu paling susah kalau misalkan kalau kita peserta nomor 9 kan ada perbandingan nomor 1 sampai nomor 8. Bagaimana kalau sebagai juri nomor 1 itu udah waduh, ini pasti gak bakalan dapat nomor lah, bakalan dapat juara. Tapi ya puji Tuhannya, alhamdulillah Setungkara kita dapat nomor waktu dapat kejuaraan juga di situ. Ya namanya orang yang penting usaha dulu. Yang penting usaha dulu. Usaha, yang penting dapat panggung, tampil semaksimal mungkin. Biarkan orang yang menentukan. Iya, biarkan orang yang menentukan. Apalagi teman-teman nih, banyak sekali orang yang les musik. Les musik di sana sini les gitar, les piano, les drum dan sebagainya. Kalau kamu nggak perform, nggak ada perform sama sekali, ya kan di situ terus. Itu. Karena sebenarnya pesawatnya gede banget. Wah, pesawat Hercules nih. Hercules ini 4 ini ya. Kayaknya bencana alam nih. Ke NTT mungkin nih? Ya kayaknya. Oh ya, di NTT sedang lagi ada gempa kemarin ya? Iya, ada 7 warning tsunami. Warning tsunami juga. Dan kita barusan lihat ada Hercules lewat. Iya betul. 4 engine yang itu gede itu. Hercules gede banget. Ya. Dan dari sini aja kita lihat ke atas tuh gede banget. Udah gede banget kayak apalagi dari dekat. Dari dekat apalagi aduh. Loh kok kita ngomongin pesawat ini? Ya semoga yang ada bencana Semeru dan sebagainya. Semeru betul. Kita doakan agar cepat pulih secara mental dan sebagainya. Ya mudah-mudahan semua aman lah. Semua aman lah ya. Pokoknya kita berdoa agar semuanya teman saudara-saudara kita di sana diberikan ketabahan lah semuanya. Ya betul. Oke, kita lanjut kan. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Saya juga lupa sebenarnya. Gara-gara pesawat. Pesawat Hercules. Nah, kalau berarti pada masa itu emang sebegitu susahnya nyari panggung. Bisa dikatakan susah karena di zaman itu kita nggak di Bali ya? Iya, bukan di Bali, di Jawa terutama itu kita lebih orang-orang yang dapat panggung itu orang-orang yang kenal dengan manajer tempat lain atau manajer kafe dan sebagainya, atau yang memang benar-benar bermain sangat baik. Oke. Ya, jadi kalau untuk jadi di Jawa itu waktu itu terus bukan yang jadi artis, kadang pun apalagi yang jadi artis itu harus memang benar-benar lagunya bagus, refnya bagus, dan kalau tampang sih nggak tahu waktu itu ya, cuman yang penting kalau setauku sih waktu zamannya aku tahun 90-an itu yang penting ada punya skill bagus, punya lagu bagus, yang terutama karena kita mau dijual di pasaran. Dan ya itu emang agak susah, makanya kita cari-cari festival. Selain itu juga kita selain dapat pengalaman kita manggung, kita juga dapat hadiah gitu loh. Dapat hadiah juga yang sebenarnya kalau hadiah buat bayar studio udah habis. Cuma ya, yang penting experience-nya. Ya, experience-nya itu. Waduh. Ini sebenarnya asik banget sih ngobrol sama Niko. Kalau kita biasanya nongkrong dulu. Pas dia main musik. Kalau dulu kan di Sanur ada reguler lu ya, Sanur di Kute, di Legian. Di Kute, Legian juga pernah ada reguler di sana. Reguler sebelum pandemi loh ini ya. Sebelum pandemi. Saya sering biasanya kalau ngobrol tuh bisa sampai nggak inget pulang. Nggak inget waktu. Ada aja diobrolin. Aduh. Jadi ya beginilah nasib kita kalau kita ngobrol gini, nggak ada habisnya, nggak ada ujungnya. Pasti ada aja. Oke. Ya udah sekian dulu kayaknya. Nanti kita ngobrolin masalah gitar gimana? Ya boleh, kita ngobrolin masalah gitar di part yang kedua mungkin. Boleh, kita part kedua. Kita nanti akan ngobrolin juga antara custom sama replika. Banyak orang yang susah di situ kan. Itu keren deh. Nah, Saya juga masih bingung masalah apa sih itu gitar custom,
apakah gitar custom itu gitar palsu apa gimana? Nah, itu gitar kayaknya menarik custom, juga nih. Atau gitar replika atau KW. Nah, itu yang agak susah. Orang banyak sekali salah di situ. Jadi kita ada edukasi juga di video ini kan. Video kedua dah ya, kita obrolin ya. Kita video kedua nanti kita obrolin. Untuk saat ini paling kita nanti bawa 4 atau 5 aja contoh kali ya. Boleh. Nanti kita lihat koleksinya juga, maaf. Ya, kita lihat koleksinya. Walaupun sekarang kadang saya juga jualan. Jadi yang penting saya laku dijual karena ya itu kebutuhan. Oke. Nah, sekian dulu buat teman-teman musik semua. Jangan lupa datang ke channelnya Niko apa tadi? Niko Danang Demus. Niko Demus Danang. Oh, Niko Demus Danang. Atau di Instagram ada di bawah. Nanti biar diedit ya. Nanti aku kasih. Nanti di bawah sini itu ada Instagram sama apa YouTube-nya. Jadi mungkin bisa. Kalau mau kolaborasi, ayo ya. Kapan aja bisa, monggo silakan teman-teman, monggo. Kalau monggo bahasa Balinya apa? Silakan. Ngiring. Lan. Yuk. Ngiring lan. Yuk. Ya, ngiring lan yuk. Itu sama itu setiap daerah soalnya beda-beda. Iya, setiap daerah beda-beda. Nah, itu. Ya saya sendiri, saya Niko Demus Danang, ucapkan terima kasih karena Surya udah ngobrol-ngobrol. Nanti kita lagi di part yang kedua. Part kedua kita ditunggu ya. Iya, ditunggu tentang antara gitar custom, replika, KW atau gitar original. Apa sih? Nanti akan kita bahas juga harga-harganya. Wah, luar biasa. Spesifikasinya juga. Siap. Oke. Sampai jumpa dan jangan lupa like, komen, dan subscribe kalian jika kalian suka dengan konten hari ini. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Makasih. Bye bye. Hey.